Ada kasus baru, sebuah kasus baru di dunia perojolan, yang mana ini si ojol menjadi korban dan difitnah. Walaupun ojol ini kerjanya jujur, ini kasus baru yang mana mungkin banyak beredar di luar sana tapi tidak ada yang speak up. Ini salah satu penonton video gua minta dinaikkan komentarnya dan dijadikan video untuk pembelajaran bagi ojol-ojol lainnya apabila mengalami hal atau kasus yang sama seperti ini. Kasus seperti apa? Kita lihat ya. Tentang kejujuran si ojol malah difitnah dan berujung disuspend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro. Ini salah satu kasus yang Anda wajib tahu untuk para ojol-ojol, biar kalian tidak terzalimi. Dengan kejujuran kalian, kalian dipitnah, bahkan mereka sengaja mengerjain kalian. Atau mungkin nih ojol mengerjain ojol. Ojol yang KPM, ojol yang sakit hati, ojol yang putus mitra atau suspend lalu mengerjain teman-teman ojol lainnya. Seperti yang sering gue alamin, gue sering dikerjain oleh sesama ojol, baik itu dari media sosial, dari konten, dari DM-an, dari chat yang masuk, dan dari WhatsApp yang masuk, ataupun bertemu secara langsung. Tapi nggak apa-apa, itu resiko kita yang berhubungan di dunia digital. Nah ini karena si ojolnya mungkin nggak tahu ini ojol beneran ya, ataupun penumpang yang menyamar jadi ojol yang ngetes temannya, ataupun untuk mencurangi para ojol. Nah ini kasus baru lagi nih ya untuk dunia jalanan, dunia ojol-ojol, yang mana ini kejadiannya kasusnya terjadi di Jakarta. Gue pikir di luar atau mungkin pembegalan dan lainnya, ternyata ini kasus terjadi di Jakarta. Apa kasusnya? Ini kita bacakan dari Ray Rekal 8392. Bang, bahas teman saya bang yang disuspend sepihak oleh Gojek Indonesia. Dia mendapatkan orderan untuk menjemput rekan saudara yang bernama Fauzi. Setelah 4 atau 4 per 5 perjalanan atau dikit lagi sampai, Fauzi minta turun di lokasi berbeda. Sebagai ojol atau driver, minta ikuti permintaan atas penumpang yang diorder yang bernama Fauzi. Setelah menurunkan, ojol atau driver mendapatkan orderan berikutnya. Selesai orderan kedua, si ojol atau driver mendapatkan notif suspend 7 hari dan ongkos Rp22.000 ditarik kembali oleh pihak Gojek. Riwayat CS Chat Customer Service tanya kenapa tidak sampai tujuan. Ojol atau driver menjawab itu atas kemauan Fauzi turun di lokasi tersebut. Yang disesalkan kenapa Gojek Indonesia sebodoh ini. Bukankah baiknya konfirmasi dulu terhadap si ojol atau driver sebelum memutuskan untuk suspend 7 hari. Untuk memastikan hal yang terjadi di lapangan. Sebab uang sedikit ini bisa menjadi langkah manusia berkarakter buruk atau manfaat bagi kompetitor untuk menghancurkan armada Gojek sendiri dengan menanggung kekecewaan yang mendalam. Sebegitu rendahnya ojol-ojol atau driver atau armada di mata Gojek atau rekan mitranya sendiri. Tolong dibahas bang untuk menjadi pengetahuan kepada driver-driver atau ojol-ojol lain. Dan terima kasih bang. Oke siap, kita akan bahas. Dan sebelumnya pun gue sempat nanya sama orang ini ya, sama yang order gue ini, yang ngasih komentar seperti ini. Gue tanya, oke, gue gas. Gue tanya nih kejadian di kota apa? Di daerah Jakarta Selatan, Ampera Raya menuju Tanah Kusir 3 Kebayoran. Jadi temannya si ojol atas nama Fauzi mengantarkan penumpang dari Ampera ke Kebayoran 3, Tanah Kusir 3 ya di Kebayoran. Ongkosnya gopay 22.000. Tapi hampir mendekati tujuan, dia minta turun di lokasi yang berbeda. Nah setelah diturunkan, si orang ini lalu nelpon customer Gojek bahwa dia tidak diantar, bahwa dia tidak dijemput. Nah, customer service CS orang kantor ojol atau AI robotnya tadi mungkin percaya. Akhirnya uangnya dikembalikan dan si ojolnya kena suspend 7 hari. Ya, dia ngantarin uangnya hilang dan mungkin di situ ada potongan ya, itu juga hilang dan cuma mengantarkan secara gratis dan disuspend. Apakah begini caranya untuk menurunkan kualitas driver ojol-ojol khususnya Gojek di mata kompetitor lain? Ini sama halnya kasusnya seperti yang terjadi di Jawa dulu ya.
Jawa Tengah nggak salah, yaitu kantor kuning itu mengirimkan orderan fiktif ke ojol-ojol hijau, dan akhirnya ketahuan kalau ini penumpang menyamar jadi penumpang. Kita nggak tahu Fauzi ini apakah kompetitor atau ojol Gojek yang di PM sakit hati karena dia di PM tidak ada pekerjaan lain, lalu mengerjain semua ojol-ojol yang dia di order atau lain sebagainya, atau manusia iseng atau manusia kurang kerjaan yang menyebabkan ojol kena suspend 7 hari. 7 hari itu adalah waktu yang sangat lama. Mungkin bila satu hari dia mendapatkan 100.000, itu udah kehilangan 700.000 selama seminggu. Cari uang sekarang susah, orderan juga susah, penerimaan setiap hari bertambah, tambah lagi Gojek mau diakuisisi sama Grab seperti Uber tahun 2018. Kita nggak tahu ya, kalau ini benar-benar kejadian, kita tunggu sampai bulan September dan Oktober ini, atau paling lambat Januari 2026. Apakah Gojek Indonesia masih ada, masih bernafas di tanah air ini, atau mungkin sudah diambil alih atau diakuisisi oleh Grab, atau kita nggak tahu. Bagaimana nasib para ojol-ojol nantinya? Dan yang punya 2 akun yang terdeteksi atas nama identitas pribadi, permuk dan lainnya, mungkin disatukan atau bagaimana? Ya, kita kembali lagi ke masalah ini. Semoga ini tidak terulang lagi. Cukup kasusnya sampai di sini. Dan tolong setelah nonton video gua, jangan coba-coba kalian bikin juga order seperti ini. Misal, kalian dari Tanah Abang, tujuannya ke Stasiun Senen, tapi kalian bilang nggak Stasiun Senen, minta turun di Atrium Senen. Jaraknya nggak begitu jauh, tinggal jalan kaki. Tapi begitu sampai di Atrium, telepon customer Gojek bilang tidak diantar oleh ojolnya. Dibilang saya naik taksi, Pak. Saya naik ojek pangkalan karena menunggu abang ojolnya nggak ada. Mungkin abang ojolnya kosong mengantarkan saya ke Stasiun Senen. Padahal titiknya diminta turun di Atrium tanpa mengubah rute. Dan pelajaran untuk yang lainnya, apabila ada minta ubah rute, walaupun jaraknya sedikit, tolong minta ubah maps-nya. Bila tidak, tolong antarkan ke titik di mana titik penjemputan tersebut. Ya, ini pelajaran bagi kalian. Bila mereka minta di titik yang berbeda, pilih dua pilihan. 1, antar ke titik tujuan. 2, suruh dia mengubah rutenya. Dan yang ketiga, segera screenshot perjalanan, screenshot map, semuanya sebagai barang bukti bahwa kalian dizalimi atau dikerjain oleh penumpang kalian sendiri, atau ojol-ojol yang menyamar orang yang sakit hati dengan aplikator dan lainnya. Ya, itu aja. Ada 3 hal. Screenshot perjalanan merasa tidak nyaman, terutama untuk malam hari, atau turunkan di titik tujuan, atau yang ketiga, tolong ubah rutenya. Kalau dibilangnya nambah biaya, bilangin biar lu yang bayar. Ya, daripada lu 7 hari kehilangan pekerjaan gagal di kerja seperti ini. Ya, mungkin itu aja ya penjelasan gua tentang masalah ojol terzalimi, ojol dikerjain oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jangankan lu, gua aja hampir tiap hari dikerjain. Ya, baik di media sosial, di DM, di chat, atau di WhatsApp yang tahu nomor gua, atau di chat-chat lainnya. Bahkan video gua juga diserang yang namanya judai gitulah, yang ini, yang apa tuh, Dora apalah itu, weton lah, primbon lah, apalah namanya gitu. Nah, itu kayak Dorayaki, Doraemon, pokoknya gitulah. Itu banyak menyerang gue sekarang. Gue nggak tahu itulah siapa, tapi nggak apa-apa. Kita sebagai hidup di dunia era digital, ya kita harus siap lah dengan konsekuensi seperti ini. Oke, tetap semangat, selalu waspada. Cukup kasus seperti ini close, jangan sampai ada ojol-ojol lain ataupun para pengorder ojol berbuat seperti ojol seperti ini. Cukup kejadian yang mengantarkan dari Ampera ke Tanah Kusir 3 Kebayoran. Cukup seperti ini, jangan nambah lagi korban-korban berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.